Pemirsa, setelah 3 bulan lebih berkas perkara penganiayaan dengan tersangka Mario Dandi dan Shane Lucas akhirnya dinyatakan lengkap. Sempat ada sindiran dari keluarga korban untuk melepaskan saja tersangka karena lambannya penanganan perkara. Akankah ada drama lagi di pengadilan? Inilah top review untuk Anda. Halo. 3 bulan berlalu sejak penganiayaan terhadap Cristalino David Ozora, berkas perkara akhirnya P21 alias dinyatakan lengkap. Kejati sudah menerbitkan P21 atas 2 tersangka yaitu Mario Dandi dan rekannya Shane Lucas. Kejaksaan Tinggi DKI telah menerbitkan P21 untuk perkara atas nama Mario Dandi Satrio alias Dandi dan Shane Lucas Rotua pengunduran Lumban Toruan. Mario dan Shane menjadi tersangka penganiayaan berat terhadap Cristalino David Ozora. Peristiwa penganiayaan David terjadi di sebuah perumahan di Pesanggerahan, Jakarta Selatan pada Senin 20 Februari 2023 sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Pada Jumat 10 Maret 2023, tersangka Mario Dandi Satrio dan Shane Lucas serta pemeran pengganti AG menjalani rekonstruksi penganiayaan David Ozora di perumahan Green Permata, Jakarta. Sebanyak 23 adegan diperagakan dalam rekonstruksi kasus penganiayaan terhadap Cristalino David Ozora. Selain Mario Dandi dan Shane Lucas yang telah ditetapkan sebagai tersangka, perempuan berinisial AG juga ikut diproses hukum. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memvonis AG dengan pidana penjara selama 3,5 tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) karena dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum turut serta dalam tindak pidana penganiayaan berat berencana terhadap David Ozora. Dalam kasus ini sebanyak 17 saksi fakta dimintai keterangan untuk tersangka Mario Dandi, sedangkan untuk tersangka Shane ada 16 saksi fakta yang diperiksa. Sementara itu, 5 saksi ahli turut dimintai pandangan untuk perkara yang menimpa Mario Dandi dan Shane Lucas. Penanganan kasus penganiayaan yang menyeret Mario Dandi dan Shane Lucas terkesan lamban. Paman David Alto Luger mengatakan pihak keluarga sudah lelah menunggu kelanjutan proses penyidikan kasus ini, khususnya terhadap tersangka utama Mario Dandi Satrio. Menurut kuasa hukum keluarga David Ozora, Melissa Anggraini, cuitan tersebut merupakan upaya dari pihak keluarga untuk meminta atensi pihak aparat penegak hukum yang menangani perkara ini. Menurut Danang Suryo, tidak ada bolak-balik perkara dalam penanganan perkara ini. Selama penanganan perkara penganiayaan itu hanya sekali dikembalikan jaksa ke polisi untuk dilengkapi. Kemudian sudah dipenuhi oleh penyidik sehingga sekarang sudah lengkap dan diterbitkan P21. Yang mana dapat saya jelaskan bahwa bisa kami tegaskan tidak ada bolak-balik perkara dalam penanganan perkara ini. Berkas perkara hanya kami terbitkan 1 kali P18, P19. Jadi setelah kami teliti sesuai dengan jangka waktu di dalam KUHP, kami sudah kembalikan dan kemudian telah dipenuhi oleh penyidik dan sekarang sudah lengkap sehingga terbitlah P21. Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menunjuk 7 saksi untuk menangani perkara penganiayaan terhadap David Ozora dengan tersangka Mario Dandi Satrio dan Shane Lucas. Ketujuh jaksa yaitu Sandi Andika, Igede Eka Haryana, Eka Widi Astuti, Madrialis, Bayu Ika Perdana, Suryani, dan Hafiz Kurniawan. Danang Suryo mengatakan ketujuh jaksa itu juga telah menelaah berkas perkara setelah diserahkan oleh penyidik di Reskrimum ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Dalam perkara ini tersangka Mario dijerat pasal penganiayaan berat. Mario juga dijerat dengan pasal perlindungan anak lantaran David yang menjadi korban masih berusia 17 tahun. Tersangka Shane juga dijerat dengan pasal penganiayaan berat, namun dengan jeratan yang lebih berat daripada Mario. Untuk tersangka Shane Lucas Rotua pengunduran Lumban Toruan. Ke-1, primer pasal 355 ayat 1 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Subsidiar pasal 355 ayat 2 KUHP, junto pasal 55
ayat 1 ke 1 KUHP. Atau kedua, primer pasal 355 ayat 1 KUHP, junto pasal 56 kedua KUHP. Subsidiar pasal 353 ayat 2 KUHP, junto pasal 56 ayat kedua KUHP. Atau ketiga, pasal 76C, junto pasal 50 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, junto pasal 56 ke 2 KUHP. Kini, Kejati DKI Jakarta akan berkoordinasi lebih lanjut dengan Polda Metro Jaya untuk melaksanakan pelimpahan tahap 2, yakni penyerahan tersangka dan alat bukti dari kepolisian. Dan publik pun menunggu babak baru pertarungan kasus ini di meja hijau.